Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Hussein Fauzi di channel mguarde-indonesia.com. Nah, pada video kali ini kita kedatangan tamu lagi yang tidak asing dan tidak bukan seorang dai ya, yang cerdas, yang luar biasa, yang sekaligus juga menjadi distributor di NAJ. Nah, untuk itu kita perkenalkan di sebelah kiri saya bersama Dr. Samsul Basri. Wah, gimana Ustadz? Alhamdulillah, Sehat ya? sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, kita terima kasih karena Ustadz sudah uh, meluangkan waktunya untuk kita semuanya. Ya, kita akan berbagi sharing cerita tentang Enajik dan mGuard. Mungkin ini kita tag yang pertama, Ustadz. Nanti kita akan tag lagi untuk beberapa video selanjutnya. Nah, ternyata Ustadz Samsul Bari ini juga bukan sekedar Ustadz ya, tetapi beliau juga dosen ya Ustadz ya? Alhamdulillah sebagai dosen di Universitas Ibnu Khaldun. Oh, ngajar apa Ustadz? Saya ngajar ilmu Al-Quran dan tafsir. Oh, luar biasa ini. Ngajar studi Islam, ngajar psikologi agama, juga mengajar kajian orientalis terhadap Al-Quran, adab sebagai seorang mufassir, dan ngajar tentang islamisasi disiplin ilmu. Wih, banyak pemirsa. Alhamdulillah. Kalau saya ngajar apaan saya? Nah, jadi oke, kita langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita pada siang hari ini ya. Oke, Ustaz Samsul, saya pengen nanya ada beberapa hal nih. Jadi pertama kali kenal Enajik itu gimana? Terus siapa yang memperkenalkan? Terus bagaimana perjalanannya? Kok bisa sampai menjadi distributor Enajik? Silakan. Baik, alhamdulillah. Pada tahun 2018 di awal tahun saya dengan izin Allah berangkat umroh. Di depan Ka'bah kemudian saya berdoa. Berdoa ya? Ya, dan salah satu doa yang saya panjatkan adalah doa yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat yang bernama Anas bin Malik. Doanya, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima ataitani wa atil hayati fi ta'atik wa ahsin amali waghfirli wa dakhilni jannatak. Panjang juga doa. Nah, panjang, tapi salah satu poin dari doa itu di bagian awal. Allahumma aksir mali wa waladi. Ya Allah, banyakkanlah hartaku dan banyakkan pula keturunanku. Seorang muslim tidak boleh takut untuk banyak harta. Sebab al-malu as-soleh lil mar'i as-soleh. Sebaik-baiknya harta itu berada di tangan orang soleh. Ya. Nah, setelah saya berjalan, setelah saya menjalani aktivitas umroh, kembali ke Indonesia, saya menjalani aktivitas biasa seperti ya sebagai dosen, mengajar. Kemudian tidak lama, tepatnya di bulan 8, saya diajak untuk mengikuti seminar Enajik di Yasmin, di Taman Yasmin. Di tahun 2018 ini? Ya, tahun 2018. Di rumah kediaman Bapak Dr. Muhammad Azmi. Nah, ketika saya hadir di seminar itu, yang ngajak siapa, Ustaz? Yang hadir pertama kali adalah yang ngajak Ustaz seminar itu? Pak Yayat. Ya. Oh, namanya Pak Yayat. Pak Yayat. Ya, beliau yang kemudian datang ke rumah, dia mengajak Pak Ustadz ada seminar di Taman Yasmin. Di kali ajakan pertama saya tidak hadir, saya tidak ikut. Karena saya berhalangan ada aktivitas mengajar. Tapi saya mengutus teman untuk hadir. Saya kirimlah ikhwan yang bernama Ustadz Juhaifa. Tolong wakili saya hadir di acara itu. Karena saya pikir ini undangannya resmi nih. Padahal ya Pak Yayat mungkin kreativitasnya mengundang saya dengan membuat surat. Ya. Gitu ya. Nah, saya utuslah orang untuk hadir. Dan sepulang dari acara seminar itu, teman yang saya utus ini membawa hadiah berupa jergen air. Diberikanlah kepada saya jergen air itu. Dan saya minum dan saya merasakan hasilnya. Ada energi luar biasa. Itu baru pertama kali? Baru kali pertama. Dan saya merasa sepertinya air ini berjodoh dengan saya gitu. Wah. Itu sekali minum berapa gelas? Satu gelas saat dulu? Itu saya minum 1 gelas. Tapi langsung ada saya merasa kayak ada pengaruhnya di tubuh saya. Nah, akhirnya kemudian undangan di pertemuan berikutnya saya hadir. Ketika saya hadir, saya melihat langsung persentase tentang keajaiban air yang diproses dari mesin Kangen Water. Saat itu saya lihat persis Mbak Diana sebagai yang
apa namanya, mempertunjukkan demo tentang air. Nah, ketika saya melihat demo itu dan juga mendengarkan penjelasannya, langsung muncul keinginan kuat di dalam hati. Masya Saya harus Allah. punya mesin ini. Wih, Gitu. mantap pemirsa. Dan akhirnya Lanjut. kemudian dengan izin Allah saya dimudahkan untuk mendapatkan mesin itu. Saya tidak berpikir panjang, saya langsung mengambil keputusan untuk membeli mesin tersebut. Langsung, Ustaz? Langsung pada Jadi hari baru itu. pertama kali datang seminar, tergerak hatinya, langsung beli? Langsung beli mesin. Wow, Masya Allah. Tergerak hati. Nah, setelah kemudian saya membeli mesinnya, dan saya kemudian mengambil manfaat darinya dan keluarga, ternyata memang mesin ini juga bisa menjadi mesin ATM bagi pemiliknya. Oh, maksudnya ini? Ya. Mesin uang? Iya, bisa menjadi mesin uang. Oh. Ya, karena apa namanya, dari mesin ini bisa menghasilkan banyak produk. Oh. Dan saya kemudian mencoba mempelajari produk-produk apa yang bisa dihasilkan dari mesin Kangen Water untuk kemudian saya produksi. Ya, maka saya produksi ada air botol, ya ada beauty water, ada strong acid, ada strong kangen, kemudian tetes mata, dan banyak produk-produk lain yang saya buat. Dan alhamdulillah dalam jangka waktu 6 bulan telah balik modal. Oh. Ya, telah balik modal. Berarti modalnya dulu berapa, Sat? Beli mesin itu dulu? Waktu itu masih mesin JR2 dan sekarang sudah tidak diproduksi lagi. Mesin JR2 harganya 27.050.000. Dan itu balik modal dalam waktu 6 bulan dalam hanya 6 dengan bulan. Jualan dari mesin tadi, produk-produknya. Alhamdulillah mesin yang pertama saya itu masih ada sampai sekarang, masih bagus. Lalu saya hadiahkan kepada keluarga dan saya beli mesin yang baru lagi. Yang untuk lebih bagus lagi? Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, dari 2018 itulah saya kemudian mulai menjalankan usahanya atau bisnis energi dari produk-produk sampai kemudian melangkah ke penjualan mesin-mesin Kangen Water. Oh. Dari 2018 sampai hari ini alhamdulillah. Berarti 2018 itu nggak langsung jualan mesin ya? Nggak langsung. Jadi jualan apa? Jualan produk-produk air aja. Itu pasarnya siapa, Sat? Pasarnya mahasiswa dan tetangga-tetangga. Dosen soalnya. Ya. Tapi laku, Sat, sama mahasiswa? Alhamdulillah laku. Itu cara memasarkannya gimana? Kok bisa laku gitu, Sat? Jadi yang saya pasarkan ke mahasiswa itu adalah beauty water. Oh, awalnya beauty water. Jadi beauty water itu 100 ml saya jual 15.000. Wow. Ya, kalau modalnya cuma Rp2.000 modalnya. Tapi saya jual Rp15.000. Itu Rp2.000 botolnya aja? Botolnya dan stikernya. Oh. Ya, karena botolnya waktu itu masih dapat harga 1.000-an. 13.000 pemirsa untungnya. Dari satu produk tuh ya? Dari satu produk. Lalu kemudian saya sampaikan kepada mahasiswa, salah satu keutamaan air hujan itu ada di dalam surat Al-Anfal ayat 11. Wa yuzhiba ankum rijsa syaitan. Air hujan itu bisa menghilangkan gangguan setan. Dan air hujan itu ternyata ber-pH asam. Rentang pH-nya antara 4 sampai 6. Sedangkan air beauty yang diproses dari mesin Kangen Water, pH-nya sama dengan pH air hujan. Nah, sehingga keutamaan air beauty water yang diproduksi dari mesin Kangen Water ini bisa menghilangkan gangguan setan. Maka saya promosikanlah di hadapan mahasiswa yang mengantuk dalam kelas itu karena diganggu setan. Nah, supaya hilang gangguan setannya, ini saya tawarkan sebuah produk. Produk menghilangkan gangguan setan. Alhamdulillah laris. Dibeli oleh mahasiswa. Itu hampir semua mahasiswa beli. Dan itu laki-laki perempuan sama aja? Laki perempuan. Ya, tapi beneran dipakai, Sat? Dipakai, lagi belajar ngantuk-ngantuk semprot. Tapi saya menyontohkan juga. Jadi di depan kelas sambil menyemprotkan, mereka juga jadi ikut. Gitu. 15.000. Begitu terus? Iya. Itu sampai tahun berapa? Sampai hari ini? Kalau hari ini sudah tidak lagi seperti itu karena sekarang saya fokus lagi di jualan botolan-botolan air kemasan seperti ini. Untuk jadi beauty, lebih berkembang lagi ya? Beauty sekarang lebih banyak pemesanan dari ibu-ibu majelis taklim. Nah, jadi kalau sekarang tuh kita proses beauty water, kita buat, kemudian saya mengisi kajian-kajian di beberapa tempat, di bawah. Lalu kemudian setelah pengajian seperti ada pasar ya, kita buat pasar, produk-produk kita demokan, lalu mereka membeli.
Oh. Nah, makanya saya biasa ditemani oleh asisten. Mm-mm. Dalam hal ini Mas Santibi. Mm-mm. Nah, beliau lah yang kemudian Selama ini membantu Ustaz. ya membantu menjual produk-produk tersebut. Alhamdulillah laris manis dengan izin Allah. Jadi 6 bulan itu nggak hanya beauty water ya? Nggak hanya beauty water, Jadi produk ada air, beberapa. galon, kemudian galonan tetes juga ya? mata, iya, Berarti galonan. kalau galonan itu di lingkungan sekitar ya, Sat? Lingkungan sekitar dan juga ada beberapa tetangga jauh Tetangga yang jauh mungkin jaraknya 4 kilo, 5 kilo datang ke rumah untuk membeli air. Ada pengalaman yang menarik dari seseorang yang kemudian menjadi konsumen kami juga. Nah, istrinya itu dalam kondisi hamil berat. Hamil besar? Ya, hamil besar. Kemudian, dan Masya Allah, setiap kali minum air biasa itu muntah. Jadi, seperti nggak cocok lagi tuh. Iya, iya. Itu kejadiannya itu pas hamil aja ya? Dalam kondisi hamil, hamil besar. Nah, kemudian ada tetangga saya yang bekerja satu tempat dengan dia sebagai guru di At-Taufik. Iya. Ya, guru mengajar ya di sekolah At-Taufik. Nah, dari dia lah yang kemudian memperkenalkan coba RDQ Water. Ya, saya punya brand RDQ Water, Rumah Dakwah Quran. Oh, jadi air beauty water yang dijual dari mesin Camel Water itu dilabelin. Namanya RDQ Water. Ya, Rumah Dakwah Quran. Oh, di sini saya yang belum ada ya produknya. Ya. Lanjut. Nah, dicobakanlah kepadanya pada saat dia minum 1 botol, enak masuk ke dalam tubuhnya. Tidak muntah gitu. Terasa enak gitu. Nikmat, lalu kemudian dia minta pesan. Akhirnya diantarlah 1 dus per hari ke tempatnya. Dia konsumsi, dia rasa cocok, dia rasa ini. Terus pemesanan seperti itu, akhirnya saya katakan saya kontak suaminya, kalau memang mau dan lebih memudahkan, bawa galonnya saja ke sini. Karena kalau 1 dusnya kan lumayan mahal, 65.000 per dus. Berapa? 85? 65.000. Isi? 24 botol. 330 mili. Nah, sedangkan kalau galon kan 19 liter. Iya. Kalau 1 dus itu, ya sekitar hanya 7 literan. 7 liter ya? Iya. Iya, kalau galonan kan 19 liter, jauh lebih banyak. Saya katakan, bawa aja galonnya. Nanti di sini kita isikan air. Iya. Alhamdulillah, setelah itu kemudian suaminya datang bawa 8 galon. Dan itu setiap bulan bawa 8 galon. Nggak kira-kira langsung 8 galon. Bawa 8 galon. Iya. Nah, itu rutin. Itu sampai dikasih sekarang. Atau memang dia beli? Beli. Jadi per galonnya saya jual 20.000. Serius 20.000? Iya, 20.000. Murah ya? Murah. Yang lain bisa sampai 100.000? Iya, sampai 50.000, 100.000. Tapi kita membantu karena 20.000 juga sudah keuntungannya besar. Sudah besar ya. Iya, yang penting kan galonnya modalnya dari dia ya? Ya, modalnya dari galon dia sendiri yang bawa. Kita tinggal refill, saya cuma beli mesin pembersih galon. Kemudian satu lagi langganan kita dari BNR itu 15 sampai 20 galon setiap bulan. Diantarkan ke sana, kita kemudian mengisikan, refill, lalu galon-galonnya juga dimodali oleh dia. Kita tinggal isi dan antar kepadanya setiap bulan. Nah, selebihnya tetangga-tetangga yang datang dan juga santri-santri dari Ibnu Khaldun datang minta isi ulang air. Nah, kalau untuk santri saya berikan 5.000 per galon. Ya, hitung-hitung sedekah lah. Karena memang keuntungan yang kami dapatkan dari usaha air ini, dari produk-produk dari mesin ini, alhamdulillah dengan izin Allah 100% untuk kegiatan sosial dakwah. Dari awal? Bukan dari awal, dari tahun 2020. Oh, jadi semua? Ya, setelah kemudian 2018 saya menjalankan usaha ini sampai 2020. Alhamdulillah banyak kemudahan yang Allah berikan melalui wasilah mesin itu. Nah, sejak dari tahun 2020 mulailah kami berkomitmen untuk awalnya hasilnya gitu. Keuntungannya untuk kegiatan sosial dan dakwah. Nah, sejak tahun 2020 itu sampai sekarang semua keuntungannya kita gunakan untuk kegiatan dakwah. Gitu. Luar biasa ya. Dan itu berapa untuk ini di beberapa untuk motivasi teman-teman di beberapa tempat-tempat yang saya trainingkan, karena saya ada hitung-hitungannya tersendiri ya, saya juga sudah share bagi-bagi kepada orang-orang yang kemudian membeli mesin melalui wasilah kami beritahukan kepadanya dengan target-target seperti ini bisa mencapai 17 juta per bulan ya. 17 juta per bulan. Wih, serius ya? Hitungannya ada dan saya sudah buatkan. Saya bilang, ikuti target-target seperti ini, bisa dapat 17 juta per bulan.
Wow. Ya. Berapa target untuk penjualan air kemasan? Beauty water cukup 100 botol per hari per bulan. Strong acid 100 botol per bulan. Kemudian strong kangen juga 100 botol per bulan. Kemudian tetes mata cukup 20 botol per bulan. Air galonan ya 100 galon per bulan. Kita jual refill. Dan saya katakan 100 galon per bulan itu jangan bayangkan 100 rumah, cukup 10 rumah. Karena dia belinya lebih Ya, dari 1 galon. karena rata-rata mereka punya 3 galon dan setiap 4 hari 5 hari datang lagi. Jadi Refill 100 lagi, galon itu refill. bisa dapat dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, dari hitungan-hitungan itu bisa ada income 17 juta per bulan. Rata-rata antara 10 sampai 17 lah dapat, minimal 10. Minimal 10 juta, 10 juta. rata-rata di angka bisa Ya, sampai 17 juta. Nah, itu kan disedekahkan semua. Nah, itu untuk Ya. modal balik botolnya, stiker. Nah, jadi ya saya sudah atur. Jadi kalau kemudian sudah ada penjualan, saya keluarkan untuk modal. Dari modal saya keluarkan sekitar antara 3 sampai 5 juta. 3 Untuk sampai modal 5 untuk juta beli dari situ stiker, ya. beli dus, beli ini. Selebihnya masuk ke kas kegiatan dakwah, sosial Berarti dan dari dakwah. tahun 2020 sampai hari ini, Sampai hari ini. semua aktivitas itu disedekahkan. Iya. Luar Nah, biasa. modalnya aja yang saya putar terus. Ya, modalnya aja yang diputar terus ya. Nah, kalau Ramadan, alhamdulillah, Ramadan bisa meningkat sampai 2 kali lipat Wow. keuntungannya. Karena Bisa di bulan Ramadan itu kita menawarkan kepada kaum muslimin yang mau bersedekah air sehat kepada para imam dan penceramah Ramadan. Ya, kami tawarkan, kami siap mengantarkan air ke masjid-masjid. Nah, tapi produk kami sudah tentukan harga 65.000 per dus. Silakan yang mau berinfak berapa dus. Nah, mulailah saya dihubungi, Pak Ustadz saya 10 dus. Nah, udah 10 dus berarti nanti kewajiban kami mengantarkan 10 dus itu ke masjid-masjid. Nah, alhamdulillah kalau di bulan Ramadan itu bisa sampai pemesanan 250 dus. Wow. Kemarin sudah 250 dus, sudah saya tutup. Masih ada tuh yang mau masuk lagi dananya, tapi saya tutup, saya katakan sudah karena batas waktunya sudah sampai 15 Ramadan. Saya katakan 15 Ramadan nggak boleh lagi diganggu, nggak boleh lagi ada aktivitas. Jadi saya buka dari tanggal 1 Ramadan. tanggal 1 Ramadan sampai 15 Ramadan itu kami akan kirim ke distribusikan air-air ke 100 masjid. Masya Allah. Dan Ke 100 semua masjid. dari dana yang masuk dari Ramadan itu diinfakkan Iya, semua. infakkan semua. Luar biasa. Alhamdulillah. Itu biasanya disegadakan kemana aja tadi? Kegiatan sosial dan dakwah untuk ini saya ada itu yang saya katakan tadi, rumah dakwah Quran. Ya, rumah dakwah Quran ini itu kegiatannya apa aja? Rumah dakwah Quran ini jadi rumah dakwah Quran ada kegiatan pelatihan untuk kegiatan para dai. Kita bangun pesantren, sekolah dai, ya sekolah dai di daerah Kemang. Nah, sekolah dai, nah itu kemudian kita bantu pendanaan pembiayaan beberapa kebutuhan. Kemudian kegiatan muslimah, ya kegiatan muslimah kita bantu. Dan beberapa kegiatan-kegiatan sosial dan dakwah itu ya setiap bulan kita selalu ada, bahkan setiap pekan ada. Kemudian penyantunan kepada beasiswa, ya beberapa orang kita berikan beasiswa tahfiz Quran. Masya Allah. Ya walaupun juga tidak banyak, tapi ada beberapa 3 orang 4 orang lah setiap bulan kita kirimkan bantuan, bantuan program beasiswa tahfiz Quran. Masya Allah. Ya. Berkah pemirsa dari satu mesin kangen water, betul ya? Iya. Dari satu mesin kangen water bisa menghasilkan 10 sampai 17 juta, lalu bisa menghasilkan 2 kali lipat pada bulan Ramadan, dan semuanya disedekahkan ke rumah dakwah Quran dalam rangka apa tadi? Kaderisasi lah ya, pelatihan, tahfizul Quran dan seminar-seminar dan lain sebagainya. Nah, kalau semuanya disedekahkan, berarti penghasilan Ustadz dari mana? Ya, baik. Nah, adapun penghasilan saya alhamdulillah sebagai dosen, kemudian dari jualan-jualan mesin ya. Kalau jualan mesin paling saya cuma keluarkan 10% untuk kegiatan sosial dakwah. Selebihnya kami gunakan. Berarti penjualan mesin ini keuntungannya jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. Selain dari itu juga kegiatan-kegiatan mengisi ya sebagai dai, ngisi kajian-kajian seminar dan sebagainya. Biasa ada dikasih, walaupun kita tidak berharap, tapi ada gitu ya. Ada ditransferkan gitu. Siap. Dan alhamdulillah cukup lah. Cukup lah ya. Ya cukup. Luar biasa. Berarti gini Ustaz, dengan keuntungan berjualan mesin Enagic atau mesin kangen water, ini bisa mengembangkan bisnis-bisnis yang lainnya ya. Iya. Nah, bisa nggak dijelaskan Ustaz? Maksudnya ini gimana sih supaya kita tuh bisa mendapatkan keuntungan dari, atau gimana sih skema keuntungan yang bisa kita dapatkan dari mesin jual mesin Enagic atau mesin kangen water? Ya, baik. Nah, jadi kemudian
downline kami itu kami beredukasi, beredukasi bagaimana mengembangkan bisnis melalui produk-produk yang dihasilkan dari mesin kangen water. Iya. Nah, kemudian kami fasilitasi dulu apa-apa yang Mereka dibutuhkan untuk langkah awal. Oh, gitu ya. Langkah awal, mulai dari contohnya pembersih pembersih galon, mesin pembersih galon, kemudian botol-botol kita siapkan, kemudian ala kulihal dengan adanya mesin kangen water sudah bisa produksi, sudah bisa usaha. Kemudian kami edukasi, kami berikan pembimbingan biasa sampai sebulan. Oh gitu ya. Sampai kemudian udah bisa punya brand sendiri, label sendiri. Nah, salah satu contohnya di pesantren yang dikelola oleh SMP SMA Wahda Islamiyah di daerah dekat stadion apa? Pakansari. Di Cibinong, Pakansari. Nah, di situ kemudian ada satu mesin kita pasang, kita kemudian bimbing sampai akhirnya bisa produksi sendiri. Punya brand juga namanya Siva Water. Mereka itu khusus ke santrinya atau dijual ke santrinya, dijual ke masyarakat. Jadi ada tambahan penghasilan untuk pesantren. Untuk pesantren masuk, untuk ustadznya masuk, untuk kebutuhan santri terhadap air juga ada. Wow, jadi santri-santrinya meminum air alkalin juga ya? Alkalin. Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Jadi kita target-target yang harus dicapai sudah saya buatkan. Misalnya nih target penjualan ini, target penjualan ini. Nah, jika mengikuti langkah-langkah itu nanti ketemu harga keuntungan bisa 17 juta per bulan. Jadi siapapun itu kalau ingin berbisnis dengan Ustadz, maksudnya dalam artian menjadi distributor melalui Ustadz Samsul ya. Jadi dapat bimbingan gratis. Ya, kita akan bimbing, ada keluhannya kita akan selesaikan, ada masalahnya kami datang ke tempatnya. Seperti itu. Dan itu bimbingannya nggak ada biaya sama sekali. Nggak ada biaya sama sekali. Jadi cukup hanya membeli investasi satu mesin saja. Iya. Wow, pemirsa, beruntung banget yang bisa beli mesin melalui Ustadz Samsul ini. Nah, jadi jangan segan-segan untuk berinvestasi dengan mesin Enagic ya Ustadz ya. Nah, nanti untuk bagaimana ke depannya, nanti biar Ustadz Samsul yang akan membimbing dan membina. Ini sampai menghasilkan, Ustadz? Sampai menghasilkan. Berarti itu yang pesantrennya yang Wahda Islamiyah yang di Pakansari itu sudah menghasilkan? Sudah menghasilkan. Iya. Saya juga mau menghasilkan. Cuman kita fokus jualan mesin ya waktu itu ya. Nah, kalau begitu berarti memang ini Enagic ini cocok ya sama bisnisnya? Sangat cocok. Makanya program yang kami buat itu adalah membangun ekonomi umat dengan wasilah air. Melalui mesin kangen water. Jadi kami tawarkan program ini ke sekolah-sekolah, ke pesantren-pesantren. Dan kami yakinkan bahwa dengan keberadaan mesin ini bisa memangkas kebutuhan atau pengeluaran dana yang besar dari sekolah atau dari pesantren terhadap air. Oke. Berarti benar-benar bisa menjadikan penghasilan bulanan. Bulanan. Penghasilan tetap ya. Bisa digaransikan tuh ya? Bisa. Masya Allah. Nah, ini satu lagi nih, Ustadz. Ini menarik ini. Jadi menurut ada beberapa kalangan para mungkin ada para ekonom lah dan sebagainya. Kan mungkin saya sengaja dipanggil Ustadz juga. Jadi ada yang bilang bisnis Enagic itu nggak syar'i, Ustadz. Nah, sedangkan saya lihat ini Ustadz, doktor pula kan, dosen UIK juga. Nah, maksud saya pengajar syariah juga dan ikut bisnis di Enagic. Nah, maksud saya bisa nggak memberikan gambaran supaya pemirsa kita yang menonton acara kita pada siang hari ini bisa tercerahkan gitu. Jadi apakah benar Enagic ini bisnis yang tidak syar'i? Silakan Ustaz. Baik, terkait dengan ini saya juga sudah ada tulisan. Sudah nulis ada. Saya sudah buat tulisan dan saya juga sudah presentasikan di beberapa tempat termasuk di Yasmin. Dan judul tulisan itu adalah Bedah Syariah Bisnis Enagic. Nah, di situ semua udah saya paparkan tinjauannya secara syar'i dan kita jadikan timbangan apakah ini sah atau tidak, halal atau tidak dengan timbangan fatwa MUI. Nah, setelah kemudian kita timbang, ternyata alhamdulillah lolos dari keraguan atau hal-hal yang membuat usaha ini mungkin sebagian orang meragukannya, mengatakan ini bisnis MLM yang tidak syar'i. Ternyata dengan menggunakan timbangan fatwa MUI, alhamdulillah ini halal. Semuanya jadi. Semuanya. Nah, jadi kalau ada yang mau saya bisa kirimkan tulisan saya. Berarti sudah nanti saya buat judulnya Bedah Syariah Bisnis Enagic.
Oke, berarti kan yang nanti terbitnya di YouTube ya, Sat ya. Nanti bisa dikirim Google Bisa, Drive-nya ya. bisa, ya Jadi nanti siap. saya akan tambahkan di Ah, komentar link supaya mereka juga ya, bisa membaca ya. ya, Ya sudah. mudah-mudahan ini menjadi pencerahan Sudah saya bagi. jelaskan panjang lebar di sana Hmm. dari sisi mana bahwa bisnis ini aman dan halal. Oh, jadi nggak ada money game. Nggak ada managem di dalamnya. Nah, kalau misalnya di goror itu apa tuh maksudnya? Seperti Goror itu adalah akad yang tidak jelas, perputaran keuangan yang tidak jelas. Sedangkan di energi jelas. Nah, jelasnya tolong Nah, disampaikan. misalnya ketika kita closing satu mesin, ya. Closing satu mesin, kemudian Mr. Oshiro yang membuat sistem Eggpoint System itu, atau perusahaan energi yang mencetuskan ide Eggpoint System, dari 60% harga mesin itu dibagikan kepada distributor. 60% dibagikan, dan proses pembagiannya dengan sistem Eggpoint System. Sehingga sangat jelas dari mana keuntungan yang didapatkan oleh distributor. Jadi nggak ada istilah tidak ada gorornya, ya. Tidak ada goror, nggak ada kejelasan. Yang goror itu adalah tidak jelas perputaran uang dan dari mana memberikan keuntungan kepada orang-orang yang telah tergabung dalam sistem itu. Sedangkan dari mesin jelas keuntungannya dari mana, perputarannya jelas. Begitu ya, Ustaz ya. Iya. Nah, terus ada satu lagi katanya ada unsur samsara. Samsara itu kayak gimana tuh maksudnya? Nah, jadi kalau kemudian unsur maklar memaklari ya, samsaranya, maklar, ya sebenarnya perkara yang demikian tidak ada salahnya ketika ada unsur kejelasan. Dan memang dalam posisi ini kan kita dapati bahwa perusahaan energi ini kan dia tidak mengeluarkan biaya iklan. Sedangkan kita tahu biaya iklan itu kan besar gitu ya. Perusahaan berani mengeluarkan dana besar untuk iklan. Jadi tidak ada hak orang lain yang diambil untuk membayar keuntungan masing-masing anggotanya atau para penjual. Kemudian motivasi kita tergabung ke dalam sistem energi ini, pertamanya adalah motivasinya karena memang mesinnya, kesehatannya gitu. Kesehatannya ya. Ya, nggak ada kepentingan lain. Beda dengan produk tertentu, terkadang orang tergabung karena MLM-nya gitu. Ya, bisnisnya bukan produknya. Jadi ngajak orangnya. Iya. Menjadi member ya. Jadi terkadang orang tergabung ke dalam sebuah sistem itu bukan karena produknya, tapi karena sistemnya. Kalau kita memang awalnya bergabung karena keuntungan yang kita inginkan dari mesin Kangen Water itu. Produknya produk premium. Keutamannya luar biasa. Tapi perusahaan energi memberikan sekaligus tawaran kepada bahwa siapa yang membeli mesin berpeluang menjadi mitra kami. Dengan adanya ide distributor. Mau dijalankan tidak dijalankan silakan. Oh gitu ya? Iya silakan. Jadi jika dijalankan maka perusahaan akan memberikan ujroh kepada karena tidak ada iklan, tapi orang ini mau mengiklankan apa yang dia rasakan. Dan kita akan mudah menjual karena kita sendiri telah merasakan manfaatnya. Jadi kita bisa bercerita apa manfaat, apa keutamaan dari air ini. Karena kita telah merasakannya, maka kita bisa memberikan testimoni kepada orang-orang lain, dan orang pun tertarik, maka dia membeli. Nah, perusahaan memberikan kepada kita gaji dengan sistem tadi. Jadi tidak ada gorornya, tidak ada tipuan-tipuannya, dan juga tidak ada unsur riba di dalamnya. Tidak ada riba sama sekali di dalamnya, karena dia fokus untuk membeli satu mesin, investasi, langsung sudah bisa berjualan mesin energi gitu. Ya, dan masalah maklar sendiri ya nggak ada salah dalam Islam. Ya, nggak ada salah ketika seseorang memberikan sebuah informasi, lalu kemudian dia mendapatkan upah dari perannya untuk memberikan sebuah informasi dan seterusnya. Jadi memang alhamdulillah ketika kita menjadi anggota atau distributor di Enagik, sudah tidak ada keraguan lagi karena semua timbangan-timbangan tadi ya yang memang berlandaskan kepada fatwa MUI ya, seperti itu ya, Ustaz ya. Nah, mungkin ini menarik, ini ternyata udah setengah jam lebih ini. Memang beliau pakarnya ya. Nah, makanya kita sengaja undang beliau untuk menjelaskan segala sesuatu hal yang bisa jadi kan kita masih ragu-ragu untuk menjalankan bisnis ini gitu ya. Nah, Ustaz, jadi saran buat kita pemirsa, kenapa kita harus menjalankan bisnis Enagik? Lalu apa sih Enagik itu bedanya bisnis Enagik dengan bisnis yang lainnya? Atau misalnya
disandingkan dengan bisnis MLM misalnya, atau bisnis tradisional atau bisnis konvensional. Iya. Jadi apa sih yang membuat Ustadz itu memilih Enagic menjadi salah satu bisnis utama yang saat ini terus dijalankan sampai hari ini? Iya. Baik, yang pertama saya melihat bahwa bisnis Enagic ini dapat membangun ekonomi umat. Membangun ekonomi umat. Dapat membangun ekonomi umat. Itu Ya. dari mananya, Ustadz? Nah, dari sisi bahwa mesin ini, ya mesin Kangen Water, selain mendatangkan manfaat bagi pemiliknya, juga bisa membangun ekonomi dengan cara dibisniskan. Ya. Dan membisniskannya pun ada dua cara yang bisa dilakukan. Cara yang pertama, dan bisa kedua-duanya dilakukan. Bisa dua-duanya ya? Nah, cara pertama dari produk-produk yang dihasilkan dari mesin Kangen Water. Nah, itu bisa menghasilkan banyak produk, tinggal kemudian butuh untuk banyak membaca dan mendapatkan produk-produk apa saja yang bisa dihasilkan dari mesin Kangen Water, lalu dia membuatnya, menghasilkannya. Kemudian yang kedua adalah bahwa kalau memang ini adalah suatu kebaikan yang dia rasakan manfaatnya, ayo tularkan kebaikan ini kepada orang lain gitu. Ya, gitu prinsipnya. Karena saya sendiri merasakan manfaat dari mesin ini, saya bisa membuat banyak kegiatan-kegiatan dakwah. Kita bisa banyak memudahkan urusan-urusan dakwah, karena yang seringkali yang menjadi masalah dalam menjalankan urusan dakwah itu ada 4. Apa aja, Ustadz? Dana, biaya, modal, dan uang. Nah, iya kan? Tuh, dengerin pemirsa. Ya, dana, biaya, modal, uang. Lanjut. Itu yang selalu menjadi kendala. Apakah kemudian kita tidak akan melakukan kegiatan dakwah karena masalah itu? Iya, kayaknya dakwah butuh biaya juga ya. Iya, butuh biaya. Dana, biaya, jangan uang. lupa bahwa salah satu motif perang Badar itu adalah motif ekonomi. Oh iya, gara-gara itu ya. Dan wasilah kemenangannya adalah air. Ya. Ya, perang Badar. Maka sumur itu ya saja. Iya, makanya kalau kita pengen memenangkan ekonomi, salah satu wasilah yang kita lakukan adalah dengan bisnis air. Kenapa? Semua makhluk butuh air. Apalagi di dalam Al-Quran memberikan petunjuk, kita harus memberikan suplai air yang benar untuk tubuh kita. Maka Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dia konsumsi. Dan dari apa yang kita konsumsi, Allah menyebut air dulu baru makanan. Anna sebabnal ma'asabba summa syaqaqnal arda syaqqa. Maka perhatikan dulu air baru kemudian makanan. Seringkali kita memberikan perhatian yang besar kepada makanan, lupa kepada air. Maka kami berpikir bahwa kalau kita menjalankan usaha mesin Kangen Water, ya selain kita mengambil manfaat, kita bisa membantu banyak orang. Luar biasa. Dan kita bisa menularkan kebaikan ini kepada orang lain. Iya, menarik nih Ustaz. Aduh, pemirsa nih menarik ini. Jadi Allah itu menurunkan ayat di Al-Quran, jadi dia itu lebih memprioritaskan air ketimbang makanan. Tetapi kalau kita melihat perilaku manusia saat ini, makannya dulu, makan di padang, makan di mana aja, pokoknya yang diutamakan makan. Nah, maksud saya begini, apa sih landasan berpikirnya? Maksudnya dari sisi asbabun nuzulnya atau apa gitu ya? Kok sampai Allah itu mengutamakan air? Adalah bahwa di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 Allah mengatakan waja'alna minal ma kullasyai'in hayyin afala yu'minun. Allah jadikan air itu sumber kehidupan. Sumber ya? Allah jadikan air sumber kehidupan, Allah jadikan air itu hidup dan menghidupkan. Allah menjadikan air itu sebagai wasilah untuk kesembuhan. Tubuh kita ini kan 75%-nya adalah air. 75% tubuh kita ini adalah air. Nah, itu berarti bahwa kalau kita kekurangan cairan akan lebih cepat mati ketimbang kita kekurangan makanan. Dan itu sudah ada risetnya, penelitiannya. Mahatma Gandhi bisa bertahan tidak makan selama 21 hari dan beliau memecahkan rekor dunia. 21 hari tidak makan, tetapi air tetap tersuplai. Dan para peneliti mengatakan belum ada satu orang yang berhasil tidak minum air selama 7 hari. Oh gitu? Iya. Rata-rata 3-5 hari kalau dia tidak minum air mati. Ya. Jadi berarti antara 3 sampai 5 kalau nggak minum air pasti mati. Nah, sehingga belum pernah ada yang memecahkan rekor lebih daripada 5 hari nggak minum air.
Jadi kita masih bisa bertahan tanpa makanan, Ya, ketimbang tanpa air. tanpa Itulah air. sebabnya Allah lebih mengutamakan Lebih air. mengutamakan air. Dan stok air memang Allah siapkan lebih banyak daripada stok makanan. Oh gitu ya, Ustaz. Iya, Air tawar, iya, air banyak stok air. Sebab kita Apalagi butuh air. Ya, kita bukan hanya kita, semua makhluk hidup membutuhkan iya, air. betul ya. Mm-mm. Nah, berarti kalau kita usaha air, bisnis air, maka kita membuat bisnis yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup selagi dia hidup. Wah. Berarti bisnis ini bisnis akhir zaman, sampai akhir zaman nih, sampai hari kiamat. Jadi bisnis yang menjanjikan Ya, tidak mungkin nggak laku kali, Ustaz ya. nggak mungkin nggak Nggak laku. mungkin nggak laku. Karena usaha sendiri sudah Iya, sudah menjalankan sendiri. Ditambah lagi air alkalin ya, alkalin Iya. water ya, maksudnya dalam artian tidak hanya sekedar minum air, tetapi ada air yang bisa membantu menjaga stamina Iya. dan kualitas. Lanjut, Ustaz. Dan lebih dahsyat lagi, kita bisa bersedekah banyak dengan air. Oh gitu ya, Ustaz. Iya, padahal kalau kita ambil pelajaran, seorang wanita pelacur saja memberi minum kepada seekor anjing, apa yang terjadi? Apa, Ustaz? Diampuni dosanya Heeh. dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Serius, Ustaz? Iya, serius. Terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sahih itu ya? Sahih. Masya Seorang wanita pelacur dengan memberi minum kepada seekor anjing. Kata Nabi, "Fasyakarallahu laha, faghafarallahu laha wa adakhalahal jannah." Allah bergembira dengan perbuatan orang wanita itu, sehingga Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Kata para ulama, perempuan pezina ini, namanya pezina berarti bukan sekali dua kali berzina. Pezina. Pezina. Bukan Sering sekali open dua BO kali berarti berzina. Tapi berkali-kali, berulang kali. Kenapa? Karena dia cari hidup dengan cara berzina. Masya Ya kan? Tapi kata para ulama yang mensyarah hadis itu, perempuan ini diampuni dosanya oleh Allah bukan karena amalan taubat, tapi karena amalan penggugur dosa. Dan salah satu amalan penggugur dosa itu adalah sedekah air. Oh. Ya. Jadi bukan karena taubatnya dia Bukan karena taubatnya dia dimasukkan ke dalam surga, tapi karena melakukan amalan penggugur dosa. Berarti dia ngasih minum mohon maaf anjing itu hanya sekali berarti. Hanya sekali. Dan Allah bergembira. Bergembira dengan perbuatannya. Masya Allah. Itu Iya. yang suka open BO. Ngasih makan anjing. Gimana lagi kalau dengan kita punya mesin kangen water yang terendah saja, mesin kangen water bisa memproduksi 600 liter per hari. Per hari. Dan itu setara dengan 32 galon. 32 galon. Galon. Kalau 32 galon itu dijual 20.000 aja ya? Iya. Wow. Per hari itu. Nah, 32 setidaknya kita bisa, yang sudah punya mesin, bisa kan pasti ada tuh masjid-masjid yang dekat dari rumahnya. Ya udah, beritahu kepada DKM-nya kalau habis air di masjid, datang ke rumah. Kita isikan air. Oke, Ya kan? luar biasa. Kita sedekah ke masjid. Sedekah masjid. Yang minum bukan anjing yang minum. Iya. Yang minum jamaah. Wow, lebih mulia. Lebih mulia dari anjing. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, orang yang sholat, yang minum air, yang dengan air itu masuk ke dalam tubuhnya menjadi sehat, dia ibadah kepada Allah. Pahalanya Kita mendapatkan pahalanya berkali-kali. berlipat-lipat. Karena dengan minum air putih dia sholatnya bisa lebih Iya. bagus karena Lebih stamina bagus. dia lebih bagus ya. Masya Allah, Ustaz. Pemirsa, saya aja mendapatkan insight ya dari wawancara kita pada siang hari ini, luar biasa. Nah, untuk yang terakhir Ustaz, untuk menghilangkan keraguan-raguan kepada pemirsa, jadi berikan insight kepada kita semua terakhir. Jadi apa sih yang menyebabkan kita itu harus berbisnis bersama Enagic? Iya, baik. Pertama adalah bahwa bisnis Enagic ini murah. Seringkali ada kawan yang konsultasi, Ustadz saya punya uang 30 juta. Saya pengen usaha bakso. Saya kasih pandangan, kamu usaha bakso, kamu butuh biaya untuk gerobak. Berapa yang kamu butuhkan? Sekitar 10-15 juta. Itu gerobak. Baru gerobaknya. Baru gerobak. Kemudian kamu harus bangun setiap pagi beli bahan baku. Ke pasar. Belum lagi kamu kerja setiap hari. Giling-giling Iya. semua. Melayani customer. Melayani customer segala macam. Kemudian Bisa belum jadi dia harus punya ini kali ya. ya belum lagi kamu harus dorong-dorong gerobaknya. Itu biaya yang kamu butuhkan 30 juta. Lebih banyak stresnya. Iya. Untung kalau laku. Kalau tidak, gerobakmu ditabrak oleh kendaraan atau apalah, gerobakmu jatuh, hujan dan segala macam, resikonya besar. Resikonya besar. Saya katakan dengan modal 30 juta, tinggal tambah sedikit saja. Iya. Ya.
kamu bisa bersedekah sebanyak-banyaknya dengan air. Unlimited. Kamu bisa menafkahi dirimu dan keluargamu dengan air. Masya Allah. Dan kamu bisa menghasilkan banyak produk dengan tenang. Kamu bisa buka usaha depot air minum di rumah kamu. Ya, dan kamu santai. Kamu bisa urus kegiatan yang lain lagi. Bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Santai. Gitu, santai. Karena stok udah ada. Iya. Oh, luar biasa. Nah, jadi gimana tuh, Sat? Akhirnya orang itu jualan bakso. beli mesin. Kangen water. Edukasi Langsung ya? dikit, ya. Berarti sampai hari ini tetap jualan air ya? Tetap jalan air. Bisa berkembang. bersedekah. Jadi luar biasa ya. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir itu jadi ibaratnya tubuh kita sehat, kita punya usaha, dan yang terakhir kita bisa bersedekah yang Iya. luar biasa. Karena sedekah yang utama itu adalah air itu. Sat. Iya, sedekah air. Luar biasa. Wow. Di dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-50 dan ayat 51, bagaimana penghuni neraka itu meminta kepada penghuni surga, berikanlah aku setetes air saja, agar aku bisa merasakan kenikmatan walaupun hanya sesaat di dalam neraka ini. Wah. Tapi Jadi kata penghuni surga, Allah telah mengharamkan kalian air pada hari ini. Nah, artinya bahwa air itu bukan hanya kebutuhan dunia, sampai di akhirat. Bagi yang tidak masuk surga, mereka sangat menginginkan, mereka merasakan penderitaan ini, satu kenikmatan yang mereka inginkan, berikan kami setetes air saja. Nggak usah makanan, air saja. bukan Pizza Hut, Bukan burger ya. Ya, itu dia di surat, Tapi air ya. di surat Al-A'raf ayat Ayat 51. 50. Ya, Oh, jadi yang diinginkan penghuni neraka itu air. air Ya, ya. nggak apa-apa lah kami di sini, yang penting berikan kami setetes air saja. Nggak usah banyak-banyak, setetes. Wah, Setetes Masya Allah. air. Tapi itu nggak dikabulkan sama Nggak Allah. dikabulkan sebab setetes air itu adalah kenikmatan. Yang luar biasa. Iya, dan tidak akan mungkin diberikan kepada penghuni neraka. Hanya diberikan kepada penghuni surga. Jadi bayangkan, setetes air itu nikmat. Masya Itu nikmat. Allah, luar biasa ya. Jadi sebenarnya ini kita nggak cuma sekedar berbisnis ya, Iya. tetapi kita bisa mengedukasi umat terhadap pentingnya air. Pentingnya begitu. air. Nah, Jadi, karena itu kalau kita minum air jangan sampai disisa. oh gitu. Harus dihabisin. Harus habis ya. Iya, karena penghuni neraka minta setetes aja. Nggak dikasih. Nggak dikasih. Maka kita hari ini berlimpah air, jangan sampai tabzir. Oh, Jangan sampai terbuang. iya. Apalagi Iya. ini kan alkaline water ya. Alkaline water, minum sampai habis. Luar biasa. Ya gitu. Kalau nggak bawa pulang, nanti habisin baru buang botol. Masya Allah, Ya. luar biasa. Ini Gitu. banyak Jadi kalau saya ada misalnya sudah nggak kuat minum air, ya rata-rata saya nggak kuat minum air kalau airnya bukan air alkali. Itu kadang nggak kuat masuk di tubuh karena mungkin molekulnya besar. molekulnya besar. Tapi kalau air Kangen water, alhamdulillah bisa berapa botol. Dan minum. boleh diminum berdiri katanya, Sat. Bener, Sat? Ah, Atau gimana, Sat? itu salah satu ijaznya air zam-zam. Oh, ijaznya air Zam-Zam. Bahwa air zam-zam itu karena molekulnya sangat kecil, Sangat kecil. maka aman diminum dalam keadaan berdiri. Oh. Ya, adapun kemudian air yang lainnya, memang tidak satupun ulama mazhab yang mengatakan haram minum berdiri. Oh. Nggak ada. Nggak ada ya? Adapun hadis Nabi mengatakan la yasrabanna ahadukum qa'ima, janganlah salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Hadis ini dari keharaman berubah status menjadi makruh. Karena Nabi pernah melakukannya minum dalam keadaan berdiri. Jadi kalau Nabi melarang dan Nabi melakukannya, status keharaman itu turun menjadi makruh, bahwa yang afdal itu duduk. Tapi kalau minum dalam keadaan berdiri tidak berdosa. Oh, seperti itu. Ya. Tapi kalau minum alkalin, Alkalin ya duduk kita bisa pastikan aman minum berdiri karena molekulnya kecil. molekulnya sama seperti air Zam-Zam tadi. Sama dengan air zam-zam molekulnya secara sains ya kita buktikan. Secara air sains. Tapi kalau air biasa, sedaya upaya jangan minum dalam keadaan berdiri karena molekulnya besar. Enggak langsung cepat terserap ke tubuh. Dan itu bisa membahayakan. Ya, membahayakan. Oke, luar biasa. Dan terakhir Ustadz, karena Ustadz ini juga berbisnis, buka usaha, nih sampaikan kepada pemirsa RDQ Water itu ada di mana, alamatnya apa aja, layanannya apa saja. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa di bumi manapun kaki Anda berpijak saat ini, semua kita tentu mendambakan hidup sehat. Apatah lagi kita sebagai seorang muslim, kita akan memaksimalkan hidup kita untuk ibadah kepada Allah, maka berikanlah nutrisi terbaik bagi tubuh kita. Di antara nutrisi itu adalah berikan air yang tepat untuk tubuh kita. Air yang terbaik. Dalam Al-Quran Allah beri petunjuk, so'igun syarabuhu, yaitu berikan air yang molekulnya kecil, agar cepat terserap masuk ke dalam tubuh sehingga kita bisa beraktivitas lagi. Dan air dengan molekul yang kecil itu merupakan salah satu sifat dari air
alkalin. Ah. Dan mesin Kangen Water adalah mesin yang membantu kita untuk mendapatkan air dengan molekul yang kecil, mendekati kualitas air Zam-Zam. Sehingga menjadi, kalau saya pribadi mengambil sebuah kaidah, ma la yatimu al-wajib illa bihi fahuwa wajibun. Kalau ada suatu wasilah yang mengantarkan kita untuk bisa memaksimalkan suatu kewajiban, maka wasilah itu bisa menjadi wajib hukumnya. Bahwa untuk beribadah kepada Allah, dan Allah suka mukmin yang sehat, mukmin yang kuat, dan sempurnanya kita ibadah kalau kita bisa menghadirkan ibadah dalam keadaan sehat lahiriah dan batiniah. Maka sehat ini adalah wajib hukumnya untuk kita jaga. Nah, salah satu wasilah yang mengantarkan sehat itu adalah kita memiliki mesin Kangen Water. Maka jika kita ada kemampuan, wajib untuk kita membeli mesin Kangen Water. Karena dengan membeli ini mengantarkan tubuh kita sehat. Dan kita mengatakan bahwa tubuh kita insya Allah sehat dengan wasilah mesin Kangen Water ini adalah karena banyaknya riset, banyaknya penelitian, banyaknya pendapat para pakar yang menjelaskan tentang kedahsyatan air yang diproduksi dari mesin Kangen Water. Dan kita percaya, kenapa? Karena dalam Islam pun kita dituntun seperti itu, bahwa fasyanu annakula ilman, yang layak disebut dengan ilmu, dan ilmu itu tidak menyebabkan keraguan, adalah dua. Al-khabar as-sadiq, semua berita wahyu itu ilmu. Semua berita wahyu. Yang kedua, al-bahsu al-muhaqqaq. Semua hasil riset dan penelitian selagi tidak bertentangan dengan wahyu adalah ilmu. Dan al-ilmu yufidul yakin. Ilmu itu mengantarkan keyakinan, bukan keraguan. Itulah kenapa ketika saya mendengarkan penjelasan tentang kedahsyatan mesin ini pertama kali, saya langsung beli. Kenapa? Karena tidak lagi mendatangkan keraguan. Yakin, sebab sudah ada penjelasan-penjelasan pakarnya, risetnya, dan seterusnya. Luar biasa. Nah, jadi pemirsa, itulah tadi insight dari Ustadz Samsul Basri. Nah, kalau kita mau ke RDQ gimana, Ustadz? Ya, tadi disampaikan ya. Ya. Baik. Nah, kemudian kami dengan memiliki mesin Kangen Water, kami memproduksi banyak produk dari mesin tersebut, produk air, dan brandnya adalah RDQ, Rumah Dakwah Quran. Dengan berbelanja, telah berinfak 100% untuk kegiatan sosial dan kegiatan dakwah. Nah, sejauh ini tempatnya kita tidak membutuhkan ruko khusus, toko khusus tidak, tapi produksinya di rumah saya. Ya, di rumah saya hanya membutuhkan ruangan kecil, itu pun juga bersambung langsung dengan ruang tamu. Baik, ketika ada tamu langsung melihat ini mesin apa gitu, promosi lagi gitu. Jadi nanti ketika ada orang yang mau pesan, datang aja langsung. Datang ke rumah saya, atau nomor kontak saya ada di setiap botol, juga ada labelnya, ada nomor kontak saya. Saya sendiri tinggal di Kompleks Simbat Agung Residen. Simbat Agung Residen Blok A5 nomor 5 Kota Bogor. Blok A5 nomor 5 Kota Bogor. Cimanggu berarti, Ustaz? Iya, Taman Cimanggu. Oke. Mohon maaf, Cimanggu atas masuk. Cimanggu atas masuk. Ya, jadi teman-teman jika ingin berbisnis lebih lanjut, nanti bisa menghubungi Ustaz Samsul atau bisa datang langsung ke rumahnya beliau. Nah, nanti kita bisa bicara tentang bisnis, produksi yang bisa dijual ya dari mesin Kangen Water, ataupun berbisnis dengan mesin Kangen Waternya. Luar biasa. Terus layanannya selain air apa aja? Ada lagi? Atau ada lagi layanan lainnya? Layanan lainnya selain air, maksudnya apa nih? Layanan kayak ada misalnya doa atau ruqyah. Oh iya. Atau apa? Nah, jadi RDQ Water ini, semua produk-produk air yang kami hasilkan dari mesin Kangen Water itu diruqyah. Dibacakan ayat-ayat Quran. Ya, itu kita kelebihannya ya, Ustaz? Ya, salah satu tambahan nilainya gitu. Karena air alkalin alhamdulillah sudah banyak teman-teman juga yang buka usaha. Setelah kami edukasi, buka juga usaha air, tapi yang membuat ada tambahan nilai adalah adanya bacaan-bacaan ruqyah pada air tersebut. Dan ini tentu adalah selain memang ada riwayat-riwayat yang sahih bahwa sahabat-sahabat Nabi membacakan doa-doa pada air dan diminumkan kepada sahabat yang sakit, juga riset atau penelitian yang dilakukan oleh Mr. Nesuro Emoto, ya, seorang dokter dari Jepang, yang melakukan penelitian sehingga membuat sebuah buku The Truth of Water, bahwa ternyata air itu sangat berpengaruh dengan ucapan yang
yang diucapkan pada air itu. Hmm. Kalau diucapkan kalimat yang baik, maka molekul air itu menjadi baik. Kalau diucapkan kalimat yang buruk, molekul air akan rusak. Nah, bukankah Nabi mengatakan fa innasdaqal hadisi kitabullah. Tidak ada lagi sebaik-baik perkataan selain perkataan Al-Quran. Maka perkataan Allah yaitu Al-Quran adalah perkataan terbaik. Maka jika dibacakan kepada air, maka tentu akan membentuk dan menghasilkan molekul yang sangat indah, dan itu sangat baik untuk proses kesembuhan. Dan RDQ itu selain alkaline water plus dibacakan ayat-ayat terbaik Allah. Ya, ayat-ayat Allah di mana kalamullah ya, kalam-kalam yang terbaik. Luar biasa. Alhamdulillah. Sudah hampir 1 jam. Masya Allah, terasa ya. Nah, teman-teman semuanya, luar biasa insight kita pada siang hari ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Samsul Basri ya, yang telah meluangkan waktunya untuk podcast kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya bersama Dr. Samsul Basri, karena ada banyak hal yang belum kita bahas. Kita belum bahas M. Guarde, kita belum bahas alkalin dari sisi apa yang lainnya ya. Biasanya Dr. Samsul ini biasa ngisi tentang air laut itu apa, air hujan itu apa, alkalin water itu belum kita bahas secara spesifik. Nah, mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan Allah berikan kita kesempatan dan kesehatan yang sehat ya tentunya untuk kita semuanya, dan terus menggali ilmu dan mengedukasi bahwa air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih Ustadz waktunya, semoga berkah untuk antum dan keluarga, semoga sukses selalu. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.